Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan. Saya sendiri Syafhan Aziza, nomor absen 29, dan teman-teman saya. Saya Danuraini, nomor absen 5. Saya Sari Devianti, nomor absen 29. Saya Kalista Ramadewi, absen 15. Saya Huria Saronurahma, absen 17. Jadi di video ini kami akan menampilkan dan menyampaikan PowerPoint yang berjudul Bab 9 Pernikahan dalam Islam. Satu, pengertian pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Imam Ahmad bin Umar Asy'adili dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul, sedangkan menurut istilah syariat nikah ialah suatu akad yang menjadi bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. 2. Dalil tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Al-Rum Surah ke-30 ayat 21. 3. Tujuan pernikahan. Seseorang harus memiliki tujuan yang baik ketika akan melakukan pernikahan, karena tujuan inilah yang akan mempengaruhi kehidupan setelah menikah. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut. A. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. B. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. C. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. E. Untuk memperoleh keturunan yang sah. 4. Hukum pernikahan. 1. Sunnah. Hukum sunnah menikah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikahi namun masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. 2. Wajib. Hukum wajib menikah ditunjukkan untuk orang yang telah mampu menikah. 3. Mubah. Artinya diperbolehkan seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. 4. Makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. 5. Haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. 5. Memilih pasangan. A. Hartanya. B. Keturunannya. C. Kecantikan atau ketampanannya. D. Agamanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in lima liha wa lihasa biha wajama liha walidiniha farbidatil tidzini tariba yadaka. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. 6. Ketentuan pernikahan. A. Rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. 3. Wali. 4. 2 orang saksi. 5. Ijab dan qabul. B. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Golongan perempuan yang haram dinikah ada yang disebabkan karena ikatan nasab, saudara sepersusuan, ikatan pernikahan, dan haram untuk dinikahi bersamaan keduanya. C. Pernikahan tidak sah. Jenis pernikahan yang dilarang oleh Rasul diantaranya mut'ah, syihar, muhalil, menikah dengan orang yang sedang berihram, menikah wanita yang masih dalam masa iddah, menikah tanpa wali, menikah dengan non-muslim, dan menikahi wanita yang masih memiliki ikatan mahram. D. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami diantaranya memberikan nafkah dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Kewajiban istri ialah taat dan patuh terhadap suami, mendidik anak dan menjaga kehormatan serta nama baik suami.
Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut dengan nihna atau sodak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Resepsi pernikahan atau walimatul urs. Walimatul urs atau sering disebut dengan resepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul, sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar al-Syatiri dalam kitab Al-Yaqul Al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebaikan atau lainnya. 7. Talak dan idah. Talak merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan hukumnya makruh, sangat dibenci oleh Allah. Talak dapat terjadi dengan kata-kata yang jelas atau sindiran. Talak dari segi sesuai dengan syariat atau tidak ada talak sani dan bini. Talak dari segi boleh tidaknya rujuk antara suami dan istri. Ada talak raji dan talak bani. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abaghadu halali ilallahi ta'ala sholak. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan masa iddah ialah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya. 8. Rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i, bukan ba'ni. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran litaqtadu. Artinya, apabila kamu menceraikan istrimu hingga hampir berakhir masa iddahnya, tahanlah rujuk mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut pula. Janganlah kamu menahan rujuk mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 231. 9. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di antaranya isinya adalah pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas pencatatan perkawinan atau PPN. Kemudian regulasi tersebut dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di antaranya isinya batasan minimal usia menikah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. 10. Hikmah pernikahan dalam Islam. Di antara hikmah pernikahan adalah dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, terbentuk keluarga bahagia dan saling menyayangi, terjalinnya hubungan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala antara laki-laki dan perempuan, mendapatkan generasi penerus yang sah. Selain itu juga mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina, terjalinnya tali silaturahmi antara keluarga dari pihak suami dan istri, dan membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.